Kamu bangun pagi, buka HP, scroll sebentar, komentar demi komentar lewat di layar. Beberapa sinis, beberapa nyinyir, dan sisanya, ya kamu tahu sendirilah. Dan tiba-tiba, mood kamu hancur. Padahal belum juga sarapan. Internet khususnya media sosial sudah jadi bagian dari hidup kita. Tiap hari kita posting, like, share, atau sekedar kepo aja. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jarang kita pikirin. Semakin hari, semakin banyak hal-hal meresahkan yang kita jumpai di media sosial. Mulai dari komentar yang bikin risih, ngeselin, dan kadang membuat tertekan. Media sosial malah menjauhkan kita dari rasa damai. Kenapa ya bisa begitu? Apa ada yang salah dengan para warganetnya? Atau karena memang dari media sosialnya itu sendiri? Menurut Microsoft, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara dalam hal kesopanan digital. Yap, kamu benar. Ketiga dari bawah. Bahkan disebut sebagai negara dengan netizen paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Waduh, kok bisa begitu? Di sisi lain, kita punya lebih dari 200 juta pengguna media sosial. Artinya, kita hidup di tengah keramaian digital yang isinya suka nggak karuan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kamu punya media sosial apa enggak, tapi gimana kamu bersikap di sana? Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa kadang orang bisa super jahat di kolom komentar, mulutnya pedes banget, tapi pas ketemu langsung sopan banget. Di kafe orang jarang bilang, ih bajunya norak banget. Tapi kalau di komentar, semuanya keluar. Fashion yang gak make sense, bajunya kayak gembel, segala macam komentar keluar. Itulah kenapa kita butuh yang namanya etika digital, atau sering disebut juga dengan netiquette. Gabungan dari dua kata, network dan etiquette, alias tata krama di dunia maya. Sama seperti di dunia nyata, di dunia digital pun juga harus ada batasan, kesadaran, dan rasa hormat. Soalnya, meskipun kamu nggak ngeliat wajah orangnya, komentarmu tetap kena ke hati mereka. Etika digital bukan cuma soal jangan kasar, tapi juga soal tanggung jawab atas apa yang kamu bagikan dan kesadaran bahwa postingan kamu bisa berdampak bagi orang lain. Satu komentar kamu mungkin cuma butuh 3 detik untuk diketik, tapi bisa butuh berhari-hari bagi orang lain buat sembuh dari lukanya. Jadi, sebelum kamu posting atau komen, coba tanya ke diri sendiri, kalau aku di komen kayak begini, aku kuat nggak ya? Sebenarnya, kita sudah tahu aturannya. Tapi, kenapa masih banyak yang melanggar? Kita sudah tahu apa pentingnya etika digital dalam berkomunikasi di media sosial. Tapi kenyataannya, banyak orang yang seolah lupa atau tidak peduli ketika jempolnya udah menyentuh layar. Ya, dunia digital kita dipenuhi dengan perilaku yang, kalau dilakukan di dunia nyata, mungkin udah kena semprot warga. Tapi karena ini online, banyak yang ngerasa bebas tanpa perlu khawatir memikirkan konsekuensinya. Kenapa ya? Orang yang kelihatannya biasa-biasa aja bisa berubah total begitu masuk ke media sosial. Jawabannya nggak sesimpel orang yang emang nyebelin. Tapi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi di media sosial. Yang pertama karena anonimitas, atau identitasnya tidak diketahui. Saat kamu bisa pakai nama palsu, foto kartun, dan akun tanpa identitas asli, kamu jadi ngerasa lebih bebas untuk berbicara tanpa takut akan konsekuensinya. Gak peduli apa yang kamu ucapkan, mereka gak kenal kamu. Masalahnya, kebebasan itu kadang kebablasan. Dan orang jadi lebih berani ngatain, nyebar fitnah, bahkan ngebully seseorang karena mereka pikir, toh juga gak ada yang kenal. Yang kedua, karena tidak tatap muka.
Berinteraksi lewat layar bikin kita kehilangan sinyal-sinyal emosional. Kita nggak lihat ekspresi lawan bicara, nggak dengar nadanya, dan nggak tahu dia lagi nangis apa ketawa sih. Tanpa tatap muka, otak kita juga nggak bisa memproses interaksi sebagai nyata. Dan itulah kenapa empati bisa menipis. Yang ketiga, echo chamber. Media sosial dirancang untuk nunjukin konten yang kamu sukai. Semakin kamu like, share, atau sekedar komentar, semakin banyak juga konten serupa yang bakal kamu lihat. Akibatnya, saat ada yang berbeda pendapat, rasanya tuh aneh, seolah mereka yang pasti salah. Padahal, itu cuma efek algoritma yang mengurung kita di gelembung orang-orang yang punya keterikatan yang sama dengan kita. Jadi, bukan berarti semua orang online itu toksik. Tapi cara kita berinteraksi di media sosial, ditambah keadaan emosional yang kadang nggak stabil, bisa bikin kita lebih impulsif, lebih mudah marah, dan tanpa sadar menyakiti orang lain. Kalau kita nggak sadar soal ini, kita bisa ikut hanyut dalam arus yang sama. Lalu gimana caranya supaya kita nggak ikut hanyut dalam arus ini? Mungkin kamu bertanya, jadi kita harus ngapain? Harus off dari semua medsos? Tenang, karena solusinya bukan kabur, tapi lebih sadar dan selektif. Karena media sosial bisa jadi tempat yang baik, asalkan kita tahu cara menggunakannya. Berpikir sebelum posting. Yang niatnya cuma bercanda, tapi ternyata nyakitin. Sebelum kamu posting sesuatu, coba tanya ke diri sendiri dulu. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakitkan? Apakah ini udah benar? Kalau kamu belum bisa menjawab, lebih baik tahan dulu jempol kamu dari posting. Stop sebar hoax. Jangan cuma baca judul, jangan asal share, tapi verifikasi dulu sumbernya. Di zaman yang penuh dengan clickbait ini, kita harus lebih selektif dalam menerima informasi. Kalau kamu ragu, lebih baik tahan jempolmu untuk tidak langsung share. Pakai empati digital. Bayangkan orang yang di seberang layar itu adalah orang tuamu sendiri. Apakah kamu akan bilang kalimat yang sama kalau mereka duduk di depan kamu? Kalau enggak, berarti kalimat itu nggak perlu diketik. Pilih-pilih konten yang kamu lihat. Tiap kali kita buka explore, rasanya makin insecure, makin kesel, makin overthinking. Solusinya, kurasi feed kamu. Unfollow akun-akun yang bikin kamu down, mute yang bikin kamu marah, follow akun yang bikin kamu berkembang. Sosial media itu tanggung jawab kamu yang tentukan apa isinya. Komentar nyebelin, jangan dibalas. Kalau ketemu komentar yang kasar, toksik, atau menyulut emosi, jangan dilawan pakai kemarahan yang sama. 3 langkah aja cukup. Report, blokir, tinggalkan. Percaya deh, ketenanganmu lebih berharga dari sekedar menang debat. Media sosial bukan tempat yang sempurna, tapi ini adalah tempat di mana kita semua hidup sekarang. Tempat kamu terhubung, tempat kamu berkarya, tempat kamu dilihat dan melihat orang lain. Setiap hari, kita punya pilihan. Pilihan buat posting sesuatu yang bikin panas, atau sesuatu yang bikin orang merasa didengar. Kamu nggak harus punya banyak followers buat bikin perbedaan. Cukup dengan satu hal kecil, yaitu bijak sebelum mengetik. Karena, dari satu jempol, bisa lahir empati atau luka. Oleh karena itu, mari kita beretika di media sosial.